Merekam detik-detik adik Presiden RI Prabowo Subianto, Hashim Jojo Hadikusumo menolak jabat tangan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Mawar Sirait atau dikenal Menteri ARA. Peristiwa Hashim Jojo Hadikusumo menolak jabat tangan dengan Menteri ARA itu terekam saat acara penandatanganan kerjasama atau MOU 1 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan investor perumahan SHK Kerajaan Qatar Yang Mulia Sheikh Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Thani di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu 8 Januari. Namun demikian, cuplikan video Hashim Jojo Hadikusumo menolak bersalaman dengan ARA baru viral pada Senin 13 Januari. Ternyata peristiwa tersebut sempat terekam dalam tayangan siaran langsung di YouTube Sekretariat Presiden. Saat itu Presiden RI Prabowo Subianto baru saja menandatangani MOU 1 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan investor perumahan atau SHK Kerajaan Qatar Yang Mulia Sheikh Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Thani. Adapun Hashim hadir dalam penandatanganan MOU karena menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas atau Satgas Perumahan di Kabinet Merah Putih. Usai penandatanganan, terlihat sejumlah kabinet yang terlibat bersiap untuk konferensi pers. Pun Menteri ARA sebagai Menteri Leading Sektor dari MOU tersebut bersiap menggelar konferensi pers. Namun demikian, tiba-tiba ARA berjalan ke arah belakang menyapa Hashim Jojo Hadikusumo. ARA pun memberikan tangannya seperti hendak bersalaman. Namun demikian, salam ARA tak disambut Hashim. ARA kemudian melanjutkan konferensi pers terkait MOU tersebut. Di tengah konferensi pers, ARA juga mempersilahkan Hashim untuk menjelaskan program yang akan dijalankan pemerintah. Hingga kini belum diketahui penyebab Hashim menolak bersalaman dengan Menteri ARA. Pihak wartakotalek.com pun sudah mencoba mengkonfirmasi hal tersebut ke Menteri ARA, namun pesan yang dikirim belum dibalas. So rencana pemerintah, target pemerintah adalah untuk membangun 3 juta unit apartemen dan rumah setiap tahun. Pak Prabowo kan 5 tahun, Presiden, ya kita harapkan 15 juta unit apartemen dan rumah di desa kita selesaikan dalam 5 tahun. Tiongkok sudah ada komitmennya atau masih baru? Ya, banyak yang menyatakan minatnya. Dari Qatar sudah ada tawaran 6 juta unit, dari Abu Dhabi, dari Emirat 1 juta. Masih, ini kan kegiatan pertama nih dari Kementerian Perumahan. Sebenarnya apa sih pesan yang mau disampaikan kepada masyarakat? Pesan bahwa pemerintah, nah ini Pak ARA, pesan kita adalah pemerintah sangat serius untuk melaksanakan program perumahan yang tadi disebut 15 juta. Dan Pak ARA Sirait ditugaskan untuk melaksanakan program ini. Ya, itu pesannya. Ya, saya kira sudah cukup jelas ya. Tambahan, Pak. Ini Kementerian Perumahan kan disupervisi, ya, disupport ya luar biasa oleh Ketua Satgas Pak Hashim, ya Pak Boni Minang, ya, dan teman-teman dengan hati dan profesional. Jadi kami juga mengerti banget bagaimana Pak Hashim itu punya hati yang kuat, memberikan dukungan yang luar biasa dan arahan. Sehingga kami coba bayangkan ya, target 3 juta dengan apa yang dilakukan, terus terang saja itu bantuan dari Pak Hashim dan teman-teman. Saya harus katakan apa adanya. Ya, kita ini bangsa responsif kalau mengatakan yang benar-benar. Ya, terus terang bagi kami 3 juta itu sangat luar biasa berat. Tapi dengan bantuan Ketua Satgas dan jajaran, kami merasa tidak sendirian. Kami merasa dibantu, diperhatikan. Itu ya teman-teman, dan saya merasa
Sebenarnya kebijakan Pak Prabowo dalam 2 bulan ini di bidang perumahan. 1, ya BPHTB gratis dari 5% jadi 0%. Ya, kemudian PBG gratis. Ya, kemudian PPN itu 2 miliar ke bawah 0. Jadi jelas Presiden Prabowo itu pro rakyat kecil. Jelas itu. Ya, saya pikir belum pernah negara ini mengambil kebijakan seperti itu. Jelas kebijakan Presiden Prabowo pro rakyat kecil. Aktif. Kebijakan fiskal, kebijakan untuk kebijakan pajak untuk rakyat kecil, baik pajak di pusat maupun pajak di daerah. Rakyat ini harus dimurahkan. Nah, dipercepat pengurusan PBG dari 45 hari jadi 10 hari. Bahkan nanti awal Januari saya akan undang Pak Ketua Satgas ke kota Tangerang, itu bisa bikin 10 jam PBG keluar. Inilah birokrat-birokrat yang melayani, bukan melayani. Seperti perintah Presiden Prabowo dan Pak Hasim kepada kami, melayani, bukan dilayani. Rakyat dipercepat, bukan diperlambat. Jadi jelas kebijakannya sangat pro kepada rakyat kecil. Demikian, terima kasih. Sampai akhir 2024 berapa Pak yang sudah dibangun Pak jadikan? Per hari ini tadi Tapera mana sudah sekitar 34.000, ya, 34.000 lebih. Ya, kita besok saya akan ke ke Bogor. Kemudian beberapa hari lagi saya akan ke Bandung, tempatnya Ketua Rey, untuk melihat bagaimana ready stock FLPB, Pak Ketua. Ya, sudah sekitar 40.000 ya, yang ready stock. Jadi ini bayangkan pengembang-pengembang juga bergotong royong, barangnya sudah ada, peminatnya sudah ada, rumahnya sudah ada, sudah siap akad. Jadi ini kebijakan yang luar biasa karena kebijakan Pak Prabowo ini dan Pak Hasim menggerakkan ini ratusan sektor, cat, semen, pasir, kayu, paralon, asbes, segala macam, mebel, kaca, menggerakkan ekonomi. Jadi ini adalah kebijakan yang betul-betul menggerakkan ekonomi dan pro rakyat. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih. Selamat tahun baru. Pak PJ. Nanti kita lihat perkembangannya. Jangan ganggu Menteri Keuangan terus. Karena Menteri Keuangan itu bertanggung jawab pada saya. Waktu saya Menteri Pertahanan, selalu saya dibatasi oleh Menteri Keuangan. Sekarang yang lemes Pak Safri Samsudin. Kalau dia merasa dibatasi oleh Menteri Keuangan, nanti Menteri Keuangan mengatakan ini perintah Presiden. Setelah saya jadi Presiden, saya harus mikir, ya kan? Pertahanan sangat penting, tapi anak-anaknya harus makan, ya kan? Guru-guru gajinya harus diperbaiki. Hakim-hakim harus segera dibikin rumah-rumah dinas yang layak. Tidak boleh ada hakim yang kontrak. Menteri Perumahan ngangguk-ngangguk. Terima kasih Menteri Perumahan. Tambah rambut putih aku lihat kau itu. Baru 2 bulan udah, tapi masih senyum. Saya terima kasih. Jadi ini juga para gubernur, para bupati, ya, yang ikut rapat ini melalui video conference, saya mohon juga jiwa besar dan kesabaran. Mungkin ada beberapa yang harus kita dahulukan, tapi percayalah ujungnya nanti gubernur bupati yang akan merasakan.